Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu di tanggal 22 di bulan Maret, di awal Ramadan, insya Allah nanti malam kita mengawali tarawih ya di kota Mekah. Alhamdulillah saya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendampingi jamaah umroh. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya akan memenuhi salah satu permintaan dari salah satu subscriber kami, yaitu dari Sona Sejarah Channel. Insya Allah untuk dibuatkan satu video yang mana kemarin juga saya sempat janji ya kan, insya Allah akan mereview toilet pintu 1000 ya kan, yang mana toilet ini konon adalah rumah daripada Abu Jahal, paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip. Insya Allah saya akan mereview. Dan kebetulan lokasinya ini berada di Babus Salam, di dekat Masjidil Haram. Nah, jadi ini kalau dari arah Ajiat, ini kan di sebelah kiri saya ada pintu yang sekarang baru dibuka akhir-akhir ini, namanya pintu 1 King Abdul Aziz. Jadi kalau mau ke toilet pintu 1000 yang sejajar dengan Maulid Nabi, kita harus naik di dekat Istana Raja. Ya, jadi Istana Raja kita langsung ke kanan di sana, dan insya Allah nanti saya akan mereview seperti apa yang orang-orang Indonesia lebih mengenalnya dengan rumah Abu Jahal dan rumah Abu Lahab. Nah, tuh teman-teman, ini bab Ajiat ya. Jadi ke lantai 1 bab Ajiat. Jadi sebelum masuk ke bab Ajiat, kita belok ke kanan ya. Insya Allah. Sini Dan. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin yang sering umroh atau sering haji sudah tahu persis bahwa di depan saya, persisnya di depan kamera ini teman-teman, ini adalah Istana Raja yang ada di dekat Masjidil Haram. Kenapa saya bilang Istana Raja? Karena tamu-tamu penting, tamu-tamu negara itu kalau berkunjung ke kota Mekah, tempat penginapannya di sini. Nah, ini Istana Rajanya di sini. Mau cuci muka pakai zam-zam dulu, mumpung ke sini. Nah, itu dia teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan bahwa itu yang dikenal dengan pintu toilet pintu 1000 ya, yang ngarah ke pemakaman Ma'la. Dan dulu sebelum Masjidil Haram dibongkar, di sini ada beberapa tempat sejarah yang salah satu diantaranya yaitu Masjid Abu Hurairah atau yang dikenal dengan Masjid Kucing. Tapi sekarang sudah dibongkar karena terkena perluasan masjid. Dan kebetulan saya ada di dekat Maulid Nabi. Insya Allah mudah-mudahan saya nanti bisa bisa berkunjung persis di depan Maulid Nabi. Yuk kita ikuti terus videonya. Dan di sebelah kiri saya, mungkin ini di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ini dulu ada yang namanya Jabal Qomar. Jabal Qomar atau bukit di mana di sini pernah terjadi terbelahnya bulan. Kenapa saya bilang pernah terjadi terbelahnya bulan? Karena banyak sebagian para peneliti sejarah, ini sebelum dibongkar loh ya dulu, bahwa di sini dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy itu meminta pembuktian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang nabi atau seorang utusan, coba buktikan, belah
bulan itu belah menjadi dua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat seketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar bulan bisa dibelah menjadi dua. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita lihat teman-teman, ini adalah Maktabah Makkah Al-Mukarramah yang dulu mungkin dalam sejarah ada di antara teman-teman yang pernah membaca buku-buku sejarah atau kitab-kitab sejarah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin di tahun Gajah. Jadi letak lokasinya di sini yang sekarang dijadikan Maktabah Makkah Al-Mukarramah atau perpustakaan. Nah, di dalam, karena sekarang sudah tidak bisa masuk ke sana, foto atau gambarannya di dalam seperti ini. Jadi banyak kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab peninggalan sejarah yang ada di dalam sini nih. Jadi dijadikan dijadikan perpustakaan. Nah, ini teman-teman. Ya, saya zoom. Nah, kalau dulu sebelum pandemi jemaah umroh atau jemaah haji bisa masuk ke sana. Jadi menurut catatan sejarah yang akurat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di sini, teman-teman. Masya Allah. Nah, itu dia penampakannya dari luar. Tapi kita nggak dikasih izin masuk ya. Sekarang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi dijadikan maktabah atau perpustakaan. Haji. Dan bisa diperhatikan perpustakaan Mekah ini didirikan pada tahun 1370 Hijriah ya. Jadi bangunan baru sih sebetulnya kalau kita melihat sejarah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi banyak sekali di antara jemaah-jemaah luar, orang India, ya kan, orang-orang luar yang berbuat kurafat tadi aja ada di depan ini. Itu temboknya dipegang-pegang kemudian diusap-usap ke mukanya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena itu termasuk bagian dari perbuatan syirik, tidak ada anjuran ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak sekali para perziarah di pagi hari ini. Nah, tadi banyak nih di antara jemaah umroh yang pegang-pegang temboknya di sini, kemudian diusap-usap ke mukanya. Ini hal yang apa ya? Tidak ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat ini merupakan tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, ini dia teman-teman. Kenapa Jumhur Ulama Arab Saudi tidak memperbolehkan kita mengagungkan satu tempat yang tidak ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana yang dijelaskan di sini, ya, ini dari Jumhur Ulama Arab Saudi, saudaraku, tidak disyariatkan menziarahi perpustakaan ini dengan maksud beribadah karena tidak ada dalil tentang hal itu. Jadi sekalipun ini tempat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak boleh melakukan ritual, ya kan? Tidak boleh melakukan ritual. Tidak boleh kita ngusap-ngusap temboknya. Kemudian tidak boleh kita berdoa di sini karena tempat yang paling mustajab itu adalah multazam, kemudian hijri. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, ini yang dikenal dengan Maktabah Makkah Al-Mukarramah yang dulu merupakan tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan masuk ke sana karena dijaga ketat, ada salah satu security yang jaga di depan ya. Kalau dulu itu banyak para perziarah, baik itu jemaah umrah atau jemaah haji yang bisa masuk ke sana teman-teman. Tapi sekarang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena banyak di antara para perziarah baik jemaah umrah dan jemaah haji yang melakukan ritual yang tidak ada anjuran dari Rasulullah. Salah satu di antaranya yaitu tadi seperti ngusap-ngusap tembok, kemudian berdoa di tempat ini, itu tidak boleh. Sesuai dengan anjuran Jumhur Ulama Arab Saudi, itu tidak boleh. Jadi
saudaraku, tidak disyariatkan menziarahi perpustakaan ini dengan maksud beribadah, karena tidak ada dalil tentang hal itu. Jadi di situ udah dijelaskan juga. Nah, kali ini saya sudah berada di depan toilet Pintu Seribu. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin. Saya akan mereview seperti apa pintu-pintunya. Karena kemarin pernah dihitung sama teman juga ada sekitar 900 lebih ya. Itu pun belum kelar semua. Nah, ini dulu teman-teman, mohon diperhatikan. Dulu sebelum ada perluasan masjid seperti ini kan masih banyak batu kerikil dan lain sebagainya. Ini banyak di antara jemaah umroh ya, para perziarah jemaah umroh atau jemaah haji yang ngambil batunya atau kerikilnya untuk dijadikan jimat. Nah, yang salah paham di sini nih teman-teman. Ya, salah pahamnya di sini banyak di antara jemaah umroh atau jemaah haji yang gagal paham. Karena katanya kalau ngambil batu di sini itu bisa jadi salah satu pelaris ya, penglaris dagangan dan lain sebagainya. Nah, ini perbuatan yang tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Karena ini konon adalah rumah Abu Jahal dan Abu Lahab yang dikenal dengan Jabis. Sekarang dijadikan toilet. Wajarlah rumah Abu Jahal dan Abu Lahab dijadikan toilet ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Banyak sekali. Jadi kalau teman-teman ke Babus Salam itu ada namanya toilet Pintu Seribu tuh. Berapa pintu tuh? Waduh, banyak sekali. Ini satu kotak loh ya. Kemudian ada kotak lagi di sini. Nah. Tuh, satu deret ini aja 531. Coba bayangkan. Kamarnya nomor kamar mandinya 531. Itu 570. Berarti lebih dari 1000 ya. Belum lagi toilet yang perempuan. Seperti itu teman-teman. Nah, tuh banyak kan? Banyak toilet-toiletnya. Nah, ini angka kecil tuh 451. Nah, di situ ya. Itu banyak. Jadi setiap kotak ini ya puluhan ya. Mungkin lebih dari 1000. Makanya orang-orang Indonesia lebih mengenalnya dengan toilet Pintu Seribu. Nah, ini sesuai dengan yang saya janjikan kemarin, bahwa insya Allah saya akan mereview toilet yang ada di Babus Salam, yaitu toilet Pintu Seribu. Masya Allah. Ini ada di Babus Salam. Dan ternyata masih banyak teman-teman. Toiletnya kotak-kotak di situ ya. Intinya mungkin lebih dari 1000. Nah, ini yang dikenal dengan Jabis atau rumah Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, itu tadi teman-teman, saya sudah mereview toilet Pintu Seribu sesuai dengan janji saya di video sebelumnya untuk membuat satu video mereview toilet Pintu Seribu yang ada di dekat Babus Salam Masjidil Haram Mekah. Namun sebelum saya mengakhiri video ini, saya selalu mendoakan buat teman-teman, wabil khusus bagi para pengikut setia channel saya, yaitu Sona Sejarah Channel. Saya doakan mudah-mudahan yang belum ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Mekah, belum pernah menginjakkan kakinya di kota Mekah atau kota Madinah, semoga diberi kemampuan oleh Allah baik melakukan ibadah umrah atau ibadah haji di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya mujibas sailin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.